Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan berita terkait kenaikan harga beras dan reaksi atau respon dari Menteri Pertanian. Nah, sebelum saya bacakan salah satu berita dari media, dari Kumparan kali ini, saya perlihatkan dulu kalau kita ketik di mesin pencarian, karena pernyataan dari Pak Menteri itu adalah soal harga yang naik itu adalah anomali, maka ketik saja anomali harga beras, maka dalam hari ini, 1 hari, 2 hari, tanggal 26 ini banyak sekali berita. Ada dari Kompas, Berita 1, Detik Finance, CNBC, dan lain sebagainya, Kumparan, itu rata-rata mengangkat judul anomali harga beras, mengutip pernyataan Menteri Pertanian. Nah, saya sudah baca beberapa berita isinya sama, kecuali Kompas yang agak sedikit mengulas beberapa sisi lain. Saya pilih saja yang berita yang relatif sama ya dengan tempat-tempat lain, dari Kumparan ya, Kumparan Bisnis. Judulnya Mentan, Menteri Pertanian maksudnya, ungkap penyebab harga beras tinggi di tengah produksi melimpah. Nah, itu tadi anomali itu di situ. Nah, ditulis oleh Kumparan Bisnis tanggal 26 Juni 2025 jam 14.12 siang. Di ilustrasinya ada gambar Menteri Pertanian menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Kementerian Pertanian Jakarta Selasa tanggal 3 Juni 2025. Jadi gambar ini tidak persis sama dengan yang terkait ini ya. Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanya anomali pada harga beras di tengah kondisi produksi yang melimpah tahun ini. Padahal menurut dia, stok beras saat ini tercatat tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Kanal ini juga sudah pernah mengungkapkan hal ini. Di media dalam 1-2 bulan terakhir ini memang luar biasa ya pemberitaan tentang stok beras tertinggi. Sebelumnya produksi beras dulu, lalu produksi beras itu sebetulnya dari kita pernah membahas di sini dari data BBS ya meningkat, tapi tidak heboh gitu ya, meningkat yang alamiah saja. Nah, tetapi dalam hal stok kan tidak hanya produksi, tapi juga ada impor tahun lalu ya, sehingga stok itu melimpah ya, baik dari produksi maupun dari impor tambahannya. Kira-kira gitu sebenarnya, cuman di media-media yang soal impornya tidak terlalu digarisbawahi, stok saja melimpah, termasuk pernyataan Pak Amran ini. Stoknya melimpah karena 2 hal, ya produksi yang memang membaik tapi tidak melompat, lalu ada stok kita impor beras di 2023, 2024, tentu barang yang di 2023 sudah nggak ada ya, tapi yang di 2024 akhir kan masih ada tuh barangnya, ketambahan dengan produksi. Nah, saya baca lanjut. Di mana bulan lalu, nah ini Pak Amran nih, bulan lalu maksudnya bulan Mei, terjadi kenaikan harga di saat stok kita tertinggi selama 57 tahun, kata Amran dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Kamis 26 Juni. Itu anomalinya ya, kalau stok banyak mestinya kan harganya tidak naik, ya itu kira-kira maksudnya Pak Menteri ini ya. Nah, dia dalam keterangan persnya itu, jadi ini berita-berita tadi jadinya adalah mengutip dari konferensi persnya Menteri Pertanian. Nah, di dalam konferensi pers itu juga dinyatakan, dikutip ini oleh Kumparan, berdasarkan laporan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO ya, yang baru dirilis 3 hari lalu, 3 hari dari tanggal 26, produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 35,6 juta ton tahun ini. Angka itu jauh di atas target pemerintah yang sebesar 32 juta ton. Nah, artinya di atas target 3,6 juta ton. Jadi di sini maksudnya Menteri tidak hanya data BPS ya, tapi data FAO juga menyebut kita sedang produksinya sedang lebih dari kebutuhannya. Nah, di atas target yang diberikan kepada kami, ujar Amran, diberikan Presiden ya. Laporan serupa juga datang dari United States Department of Agriculture USDA yang memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton. Jadi meskipun tidak sebesar FAO, juga masih lebih tinggi dari target pemerintah ya. Target pemerintah tadi 32 juta ton. Konsumsi memang di kisaran 30-31 ya. Meski produksi melimpah, Amran menilai lonjakan harga beras di
tingkat konsumen tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Dia menyebut ada anomali harga yang patut dicurigai. Nah, itu adalah alasannya. Hari ini tidak ada alasan harga naik, maksudnya stoknya melimpah. Ada anomali yang kami baca dan dulu kita sampaikan bahwasanya harga beras di konsumen naik ini dulu, maksudnya sebelum konferensi pers ini ya. Harga beras di konsumen naik tetapi di produsen turun, ungkap Amran. Amran menjelaskan harga di tingkat penggilingan pada bulan lalu justru mengalami penurunan, namun harga di tingkat konsumen justru naik sekarang maksudnya. Ini sebetulnya dari informasi ini juga meskipun tidak diungkap oleh Menteri Pertanian, kita jadi bisa menebak-nebak ya. Kalau begitu, kalau misalnya petaninya menjual ya, atau di penggilingan tadi, mau di penggilingan, mau di bulog dia menjual, sekarang harga di konsumen naik, sebagian petani itu sudah membeli loh ya, tidak lagi, karena dia sudah tidak punya padi, atau memang biasanya gayanya begitu, padinya dijual semua, tapi beras pelan-pelan beli, ini masalah tersendiri lagi ya. Jadi intinya kalau berdasarkan ini sekurang-kurangnya petani tidak menikmati kenaikan harga ini kan. Sekurang-kurangnya itulah, kalaupun dia tidak beli, dia tidak menikmati kenaikan harga ini. Nah, subjudul berikutnya kecurangan di lapangan. Fenomena ini mendorong Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan hingga Inspektorat untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. Ya, kalau berdasarkan keterangan pers yang diberitakan ini ya bagus ya. Jadi ketika harga kok naik padahal stok berlimpah, lalu diturunkan tim ke lapangan. Nah, kita turun ngecek. Apa sih yang terjadi kalau dulu harga naik? Alasannya kan karena stok kurang. Ini ujar Pak Menteri ya. Dari hasil pengecekan di pasar pada 10 provinsi dan kota-kota besar, ditemukan sejumlah pelanggaran. Mulai dari mutu beras, berat timbangan, hingga harga yang melebihi harga eceran tertinggi HET. Ternyata ada yang tidak pas termasuk HET. Pertama, ada yang izinnya belum ada. Yang kedua, ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga, tidak sesuai standar butuh yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET, kata Amran. Ini menarik ya. Ya betul, nih temuan ini menurut saya bagus lah ya, bukan bagus. Ini sebenarnya sudah umum diketahui, tapi sekarang langsung ditemukan oleh tim ya. Tetapi kalau kita baca tadi, yang terkait dengan harga tinggi kan kurang terjelaskan nih dari yang dinyatakan ini. Jadi saya ulangi ya, ternyata ada yang tidak pas termasuk HET. Oke, tidak termasuk HET. Tapi ini pertama ada yang izinnya belum ada. Lalu kaitannya dengan harga tinggi apa? Yang kedua ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Lalu kaitannya dengan harga yang meningkat apa? Yang ketiga tidak sesuai standar butuh yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemudian harga di atas HET. Jadi betul harga di atas HET-nya ditemukan, tapi kan tidak ada nih penjelasannya sebenarnya dari temuan itu. Nggak terhubung tuh. Meskipun temuan ini mungkin membuat kita menjadi, atau sekurang-kurangnya membuat pemerintah itu tahu sendiri tuh di lapangan soal itu. Nah lanjut ya, katanya dari hasil pengujian di 13 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia, ditemukan ada ketidaksesuaian mutu pada 136 merek beras premium yang mencapai 85,56%. Sementara hanya 14,4% yang sesuai dengan regulasi. Beras premium loh, bukan beras standar ya, beras standar yang tadi soal harganya naik. Selain itu sebanyak 59,78% beras premium dijual di atas HET dan 21,62% tidak sesuai dengan berat standar. Katakanlah beratnya 5 kg harusnya tetapi jadi 4 kg jelasnya. Temuan serupa juga terjadi pada beras medium. Nah tadi premium medium nih ya. Mengungkap sebanyak 88% beras medium dari 76 merek tidak sesuai mutu dan 95,12% dijual di atas HET. Sedang ketidaksesuaian beratnya mencapai 10%. Amran menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir praktek-praktek semacam ini. Ia meminta seluruh pelaku usaha di sektor pangan segera menghentikan tindakan yang merugikan masyarakat. Jangan diulangi, sekali lagi seluruh saudaraku, sahabat yang bergerak di sektor pangan, mulai hari ini tadi sepakat nanti disampaikan mulai hari ini hal itu dihentikan tegas ya. Ya mohon maaf ya, saya membaca berita ini jadi agak bingung juga. Turun ngecek itu apa sebabnya harga naik kan tidak terjelaskan ini. Yang ditemukan hal lain. Jadi kita malah mendapatkan
sampaian persoalan-persoalan lain ya, dan soal kualitas, soal berat, dan di berita lain tidak di kumparan disebut ini kerugian mencapai 99 triliun. Saya tidak tahu cara ngitungnya bagaimana ya. Ini buat saya hanya ingin saya tambah komentar. Ini banyak sekali berita, terus Pak Amran ini termasuk yang newsmaker ya dalam beberapa bulan ini, berita-berita dari beliau, tetapi kita jadi kadang menjadi confused ya, sekurang-kurangnya saya lah bingung, ini maksudnya bagaimana yang disampaikan oleh menteri ini. Kita berpikir dia konferensi pers ingin menjelaskan kenapa harga tinggi padahal stok banyak. Dari penjelasan, dan ini berita tidak hanya di Kumparan ya, yang lain juga beritanya ini malah ada yang tambah soal 99 triliun. Ini kan tidak menjelaskan mengapa harga beras tinggi padahal stoknya melimpah. Ini kan soal-soal lain lagi. Mudah-mudahan Pak Menteri, tenaga ahlinya atau orang-orang di sekitar dia menyampaikanlah bahwa ini coba benar-benar ditelisik mengapa harga begitu ya, dan itu bisa nggak diatasi oleh pemerintah. Kalau memang stok di Bulog banyak atau stok yang dikendalikan pemerintah banyak, mengapa tidak dilakukan tindakan-tindakan agar harga beras itu turun, bukan menambah informasi tambahan ini soal kualitas dan berat beras yang tidak ada hubungannya dengan soal harga beras naik atau anomali tadi. Demikian ya, saya membacakan berita ini hanya ingin ya kita berbagilah. Saya mulai tambah bingung baca-baca berita dari Menteri Pertanian yang tidak ada ujungnya, kadang mana ujung mana pangkal, bisa membuat kita sedikit bingung. Termasuk soal kita tidak impor, kemudian kita terpaksa impor, yang seperti itulah. Sebaiknya saran kita Menteri Pertanian ini tidak berhubungan dengan media massa yang utama, tapi berhubungan utama dengan petani, dengan pertanian atau pedagang, agar soal pertanian ini bisa dibereskan. Tentu perlu publikasi, tapi publikasi yang terukur gitu ya, komunikasi yang terukur kepada media supaya menimbulkan persepsi pasar yang baik, lalu masyarakat juga bisa ditenangkan.